Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Topik yang saya bawa kali ini adalah pencegahan kecelakaan di area konstruksi. Setelah saya melakukan riset data yang dari jurnal Solusi Pencegahan Kecelakaan Kerja dalam Pelaksanaan Konstruksi di Gedung di Kota Kupang yang dibuat oleh Yunita dan rekan-rekannya, terdapat data penting mengenai kecelakaan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang kita sebut NTT selama periode 2009 hingga 2013. Berikut adalah ringkasan data yang disajikan. Jumlah kasus kecelakaan kerja per tahun. Dari tahun 2009 terdapat 112 kasus yang terjadi di kecelakaan di area konstruksi, dan di tahun 2010 terdapat 17 kasus, dan di tahun 2011 terdapat 23 kasus, dan di tahun 2012 terdapat 10 kasus, dan yang terakhir di tahun 2013 terdapat 52 kasus. Data ini menunjukkan fluktuasi dan signifikan dalam jumlah kecelakaan kerja dari tahun ke tahun. Terdapat 5 jenis kecelakaan yang sudah diidentifikasi yang sering terjadi, yaitu terdapat di nomor pertama adalah kecelakaan karena tergelincir, dan yang kedua terpukul, dan yang ketiga terjadi karena benda tajam atau keras, dan yang keempat ada kecelakaan karena kejatuhan benda, yang kelima jatuh dari ketinggian, dan yang keenam karena aliran listrik, kebakaran, dan ledakan. Penyebab kecelakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 36,84% kecelakaan disebabkan oleh jalan yang licin dan gelap. 31,58% disebabkan oleh pekerja yang tidak mengenakan topi pelindung. Selanjutnya terdapat statistik yang diambil dari jurnal Solusi Pencegahan Kecelakaan Kerja dalam Pelaksanaan Konstruksi. Penyebab kecelakaan kerja menunjukkan penyebab utama pada saat kecelakaan dalam pekerjaan, yaitu jalan yang licin dan gelap 36,84%, kecelakaan karena kejatuhan benda penyebab utama, pekerja tidak menggunakan topi pelindung safety helmet 31,58%, dan prioritas solusi pencegahan kecelakaan itu bisa dibuat posisi dan sikap kerja yang benar, hati-hati, teliti, dan disiplin. Untuk kecelakaan karena kejatuhan benda bisa dibuat dengan memasang tanda peringatan, hati-hati, ada pekerjaan di atas, memasang jaring atau jala pengaman di area bawah, dilarang membuang benda yang tidak terpakai ke bawah, penyimpanan atau peletakan benda atau peralatan harus pada tempatnya. Statistik ini memberikan wawasan yang penting mengenai kecelakaan kerja dalam konstruksi di Kota Kupang. Dalam jurnal Solusi Pencegahan Kecelakaan Kerja dalam Pelaksanaan Konstruksi Gedung di Kota Kupang, terdapat beberapa studi kasus yang relevan terkait kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi. Berikut ini adalah ringkasan dari studi kasus yang dianggap dalam penelitian ini. 1. Kecelakaan karena tergelincir dan terpukul. Kecelakaan ini sering terjadi akibat kondisi jalan yang licin dan gelap. Penelitian menunjukkan bahwa 36,84% dari total kecelakaan disebabkan oleh faktor ini. Contoh kasusnya, seorang pekerja tergelincir saat berjalan di area proyek yang tidak diterangi dengan baik, menyebabkan cedera serius. Solusi yang dapat diterapkan, penerapan pencahayaan yang lebih baik di area kerja, dan penggunaan tanda peringatan untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang potensi bahaya. Dan selanjutnya ada kecelakaan karena kejatuhan benda. Kecelakaan ini terjadi ketika pekerja tidak menggunakan pelindung kepala atau biasa disebut safety helmet, yang menyebabkan 31,54% dari kecelakaan yang dilaporkan. Contoh kasusnya, seorang pekerja terluka parah setelah terkena benda jatuh dari ketinggian karena tidak menggunakan helm pelindung. Solusi yang dapat diterapkan, pemasangan tanda peringatan hati-hati, ada pekerjaan di atas, dan penggunaan jala pengaman di area bawah untuk mencegah cedera akibat benda jatuh.
Dan selanjutnya ada kecelakaan karena penyimpanan dan pengamanan material yang buruk. Kecelakaan juga terjadi akibat penyimpanan material yang tidak tepat dan cara pengangkatan yang salah. Contoh kasus tersebut, seorang pekerja mengalami cedera punggung akibat mengangkat material yang terlalu berat tanpa teknik yang benar. Solusi yang diterapkan pelatihan bagi pekerja tentang teknik pengangkatan aman dan penempatan material pada lokasi yang sesuai untuk mengurangi risiko cedera. Studi kasus yang terdapat menunjukkan pentingnya penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan konstruksi dalam merancang program keselamatan yang lebih efektif.